Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat darling semuanya, pertama-tama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa kembali dalam layanan virtual kita, yaitu di SMK Darmawan. Perkenalkan, nama saya Datri Nurmansyah, saya guru agama, pendidikan agama Islam di SMK Darmawan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan bab 1 dalam kurikulum Merdeka, yaitu adalah menguatkan etos kerja dalam kompetensi dalam kebaikan. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dalam bentuk penelitian. Jadi intinya dalam tujuan pembelajaran ini, peserta didik yang pertama hasil outputnya diharapkan yaitu adalah mampu membaca Al-Quran secara tartil, baik secara tajwid maupun makhrajil hurufnya, mampu memahami hadis-hadis berkaitan dengan etos kerja dan kompetensi dalam kebaikan, mampu menghafal ayat Al-Quran secara fasih dan benar, dan mampu menghafal hadisnya, kemudian mampu juga menjelaskan makna daripada ayat Al-Quran dan hadis tersebut, kemudian mampu menganalisis ayat Al-Quran, dan yang terakhir adalah mampu melakukan penelitian perihal etos kerja dan kompetensi dalam kebaikan. Baik, yang selanjutnya, yang pertama adalah kompetensi dalam kebaikan. Yang pertama, kompetensi dalam kebaikan, dalilnya sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun. Ini adalah ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Mangga nanti bisa dibaca oleh kita semuanya. Baik, yang pertama kita membahas tentang terjemahannya atau arti daripada surat Al-Maidah tersebut. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, karena Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadanya terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, ini merupakan tadi terjemahan daripada surat Al-Maidah ayat 48, berbicara tentang berkompetensi dalam kebaikan, yaitu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48 ini yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang mutlak. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci yang mutlak, kebenarannya sudah pasti dan tidak diragukan lagi, merupakan kalam Allah. Kemudian kitab suci Al-Quran membenarkan isi-isi kitab sebelumnya, di mana kita mengimani daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi, yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya, bahwa
kitab-kitab Nabi yang terdahulu ini tetap kita imani. Ada kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran tetap membenarkan kitab-kitab tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Sehingga Al-Quran ini kita jadikan sebagai pedoman ketika ada suatu permasalahan, ketika ada suatu problematika, maka selesaikanlah dengan Al-Quran. Allah juga memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Intinya, ayo kita sama-sama di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ini mengajak untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi daripada perbuatan maksiat, menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Ya, sehingga ketika kita berbicara berlomba-lomba dalam kebaikan, ayo pastabiqul khairatnya ditingkatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah dalil tentang kompetensi dalam kebaikan menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir bin Abdullah qala khattabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'malis shalihat qabla an tushgalu wasadiru ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu wa qasratis sadaqah bisirri wal alaniyati turzaku wa tusarru wa tujabbaru. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah yang berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, beliau mengatakan bahwa manusia bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Jadi intinya dalam hadis ini mengajak kita untuk bertobat sebelum kita sampai kepada titik kematian. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Kenapa? Karena ketika kita sibuk maka amal-amal kita akan terganggu. Maka ketika waktu senggang, waktu lapang, manfaatkanlah untuk melakukan amal kebaikan. Sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikrullah atau zikir kepadanya. Jadi ketika kita ingin dekat dengan Allah, maka perbanyaklah zikir kita. Kemudian perbanyaklah sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Makanya ada peribahasa mengatakan lebih baik tangan kiri tidak tahu ketika kita tangan kanan melakukan sedekah. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Inilah konsep yang Allah ajarkan kepada kita, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, bahwa kita melakukan sebuah tindakan dekat dengan Allah, melakukan kebaikan, maka Allah akan permudah jalannya. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah isi kandungan hadis tersebut. Apa maknanya? Ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka segera bertobat sebelum datang kematian. Yuk, selagi kita masih ada waktu, ayo kita manfaatkan untuk bertobat. Kemudian segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Jadi amal soleh ini akan terganggu ketika kita sudah mencapai dalam tahap kesibukan. Nah, baik, kita berbicara tentang kompetensi dalam kebaikan. Yang pertama, pengertian kompetensi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran hal ini disebut pastabiqul khairat. Jadi pengertiannya kompetensi dalam kebaikan itu adalah diartikan sebagai yuk kita bersama-sama berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tapi bukan berarti untuk meraih piala, bukan untuk meraih juara dan yang lain sebagainya. Tapi kita berlomba-lomba memulai lebih start awalnya atau memulai terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita berbicara disebut dengan ibadah atau yang disebut dengan habdum minallah. Habdum minallah adalah ketika kita beribadah kepada Allah lebih diutamakan, ditingkatkan atau dilakukan lebih awal melakukan kebaikan ini dengan secara tindakan-tindakan yang lebih baik sebelum orang lain melakukan. Bahkan ketika orang lain melakukan, kita lebih bisa melakukannya. Itu adalah fastabiqul khairat. Kemudian apalagi contohnya ketika kita berbicara ibadah hablum minallah, sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Ketika kita berbicara hablum minallah, berlomba-lomba dalam kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, yuk kita tepat dalam waktu berjamaah, berlomba-lomba untuk secepatnya melakukan sholat berjamaah, karena kadar iman seseorang akan terlihat daripada ketika dia datang waktu sholat. Ketika dia datang waktu sholat, sebelum waktunya azan dia sudah berada i'tikaf di masjid, imannya sedang meningkat. Tapi kalau misalkan dia ketika baru datang
ketika azan tiba dia baru datang, berarti imannya dalam posisi pertengahan. Tapi kalau misalkan dia datang ketika azan selesai, bahkan sholat sudah selesai, dia baru datang, berarti imannya sedang menurun. Itulah kadar iman bisa kita ketahui daripada ketika datangnya panggilan sholat. Kemudian senantiasa setiap hari kita senantiasa untuk membaca Al-Quran. Masya Allah, sekarang membaca Al-Quran sudah banyak dilupakan, bahkan banyak ditinggalkan, walaupun aplikasi daripada Al-Quran tersebut sudah masuk ke dalam digitalisasi, masuk ke dalam handphone, itu tetap saja Al-Quran itu hanya sebagai bentuk iktibar ketika membutuhkan saja. Tidak pernah dibaca dalam kurun waktu tiap hari. Berbeda dengan kita masanya dulu, ba'da maghrib ini, ya Masya Allah, ketika kita lewat-lewat suatu rumah, pasti terdengar suara bunyi Al-Quran. Tapi sekarang, bukan bunyi Al-Quran lagi yang terdengar, bunyi-bunyi yang lainnya. Baik, yang kedua, ketika berbicara berlomba dalam kebaikan, ada yang bersifat muamalah, yaitu adalah hablum minan nas. Hubungannya dengan siapa? Dengan manusia. Nah, ketika berbicara hubungannya dengan manusia, pertama adalah membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Karena dalam suatu kitab dikatakan ada hak-haknya tetangga kita. Ya, jadi ada hak tetangga kita. Bukan berarti tetangga itu yang muslim saja. Ada haknya ketika memang tetangga kita ini non-muslim, itu masih ada hak bertetangga. Kemudian ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Ini pernah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim itu punya kebiasaan bertetangga yang paling baik. Bahkan ketika dia melakukan kurban pun kemarin, Nabiullah Ibrahim itu setiap tahunnya mengkurbankan 100 kambing. Masya Allah gitu ya, 100 kambing gitu ya. Itu luar biasa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ketika tiap harinya dia makan, dia wajib berjamaah. Ketika Nabiullah Ibrahim mau makan, maka satu kampung atau satu wilayahnya itu harus dipanggil makan bersama. Masya Allah, itu kebiasaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, begitu pun kita bisa mencontohnya dengan memberikan pertolongan. Karena ada hak tetangga. Ketika kita memasak sebuah makanan, asapnya masuk ke tetangga kita, maka itu adalah haknya. Ketika mencium, itu berarti ada hak mereka untuk mencicipi makanan yang kita masak. Itu ada hak tetangga. Ketika tetangga kita sedang kesulitan, sedang sakit, butuh kebantuan dan yang lain sebagainya, maka bantulah. Ikutlah bekerja sama dalam sebuah gotong royong yang ada di masyarakat kita. Jangan sampai kita berleha-leha, tidak membantu dalam keadaan yang sehat, gitu ya, yang baik, tapi kita tidak mau bergotong royong dengan masyarakat kita. Nah, yang terakhir adalah menyantuni anak yatim. Ya, anak yatim yang benar-benar daripada haknya yang harus kita penuhi. Nah, selanjutnya kompetensi dalam kebaikan itu dalam hal apa saja sih yang diperhatikan? Pertama, memegang teguh syariat Islam. Jadi yang dimaksud di sini adalah berkompetensi dalam kebaikannya ini adalah bagaimana kita terus-menerus memegang syariat Islam kita agar terjaga. Itu. Kemudian dilakukan dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah. Tidak boleh menunda kebaikan. Kemudian manfaatnya berkompetensi dalam kebaikan itu untuk apa? Pertama, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Kemudian dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Ini adalah hal-hal yang diperhatikan. Kemudian manfaat berkompetensi dalam kebaikan. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menerapkan kompetensi dalam kebaikan? Pertama, selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. Jadi intinya dengan kita selalu memaksakan diri maka akan terpaksa, gitu ya. Setelah terpaksa kita akan menjadi sebuah budaya. Makanya sebuah pembiasaan itu adalah memaksa. Ketika kita sebuah pembiasaan itu memaksa, tujuannya apa? Ketika kita memaksa seseorang maka akan terpaksa. Ketika kita terpaksa maka akan terbiasa. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu supaya terjadi pembiasaan. Maka ketika terjadi pembiasaan yang baik itu adalah memaksa. Ketika kita memang di sini di SMK Darmawan memaksa untuk melakukan sholat berjamaah, akhirnya terpaksa, maka akhirnya membentuk sebuah budaya menjadi kebiasaan. Kemudian memperdalam pengetahuan tentang Islam, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat, memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Nah, ini yang kedua, tadi setelah kita berkompetensi dalam kebaikan, yang kedua adalah etos kerja. Nah, ketika berbicara etos kerja, maka kita akan berbicara dalilnya, yaitu adalah surat At-Taubah ayat 105.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah ayat 105 mengatakan, dan katakanlah berkerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, ketika berbicara etos kerja, maka disinilah Allah memerintahkan, ayo kita bekerja. Nah, Allah akan melihat pekerjaan kita bagaimana, kan gitu. Allah akan mengetahui pekerjaan kita seperti apa. Ketika kita mengetahui tindakan-tindakan kita sebagai seorang mukmin gitu ya, maka kita akan melaksanakan perintah Allah, dan Allah akan membuktikan dengan nyata sesuatu yang gaib dan memang yang nyata. Kemudian akan Allah berikan kebaikan atau diberikan yang namanya ganjarannya yang terbaik yang setimpal dengan pekerjaan kita. Itu yang disebut dengan etos kerja. Apa sih yang kita ketahui dari makna surat At-Taubah 105 ini? Pertama, bekerja dan beramal harus berkualitas. Jadi ketika kita berbicara etos kerja dalam konsepnya, di mana kita sekolah SMK itu pasti membutuhkan yang namanya etos kerja. Pertama, bekerja dan beramal harus berkualitas. Bekerja dan tindakannya ini adalah memang ada kualitasnya. Jenis pekerjaan dan amal yang dilakukan manusia sesuai bakat dan kemampuannya. Nah ini ya, manusia harus menjauhkan diri dari sikap malas dan menyia-nyiakan waktu. Beramal haruslah dilakukan secara ikhlas agar menjadi bermanfaat. Nah ini maknanya. Kemudian kalau dalil sesuai hadis Rasulnya, sesuai dengan riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyul khair wa habu ilallah minal mu'min dhaif wa bi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'na billahi wa la ta'zid wa in asabaka syai'u fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin kullu qadarallahu wa ma sya'allahu fa'al fa in law taftahu amali syaitan. Nah ini artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi dalam diri kedua mereka ada kebaikan. Berusahalah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Dan janganlah kamu lemah apabila musibah menimpamu. Kemudian maka janganlah berkata seandainya aku melakukan begini dan begitu, tetapi katakanlah bahwa sesuatu itu atas kekuasaannya dan kehendaknya, karena sesungguhnya kata seandainya merupakan pintu masuk pekerjaan syaitan. Masya Allah ya. Nah isi kandungan hadisnya apa? Menjadi umat Islam yang kuat, menjauhkan diri dan meminta-minta karena dapat merendahkan derajat dan harga diri umat Islam. Selalu waspada terhadap kebodohan, kemiskinan karena dapat mendekat kepada kefakiran. Ini yang disebut dengan etos kerja. Jadi pertama, menjadi umat Islam itu harus kuat, menjauhkan diri minta-minta ya, kemudian selalu waspada terhadap kebodohan ya. Nah, apa sih kita berbicara etos kerja? Pengertiannya adalah etos kerja berarti sebagai kerja keras. Intinya kita harus bekerja keras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, ini ya yang dimaksud dengan etos kerja. Apa saja sih karakteristik orang yang memiliki etos kerja? Pertama ya, bagi kita sebagai sekolah SMK harus memiliki sikap disiplin, selalu menghargai waktu, memiliki inisiatif, bertanggung jawab dalam bekerja, memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaan. Ini yang disebut dengan memiliki karakteristik etos kerja. Nah ya. Nah, sebab-sebab pentingnya etos kerja itu apa? Pertama, Islam memerintahkan umatnya untuk kerja keras. Jadi Islam pun mengajarkan untuk kerja keras. Etos kerja memberikan peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Umat Islam yang kuat secara ekonomi lebih dicintai Allah karena dapat memberi keleluasan untuk beramal dan menyelamatkan keimanan diri dari orang lain. Jadi pertama, sebagai orang Islam kita harus punya prinsip untuk selalu bekerja keras dalam setiap tindakan kita. Memberikan peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Ketika kita selalu bekerja keras, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian, manfaat etos kerja untuk apa buat kita? Memperoleh hasil kerja yang maksimal, mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif, menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi, dapat menjaga iman dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita
peroleh ketika kita melakukan sebuah kebiasaan etos kerja yang tinggi atau kerja keras yang bagus, ya, itu pasti akan ada timbal baliknya buat kita, ya. Nah, baik, ya. Cara menumbuhkan etos kerja bagaimana? Nah, ini kan kita apalagi terutama kita sebagai sekolah yang SMK gitu ya, sekolah menengah kejuruan yang memang dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Pertama, untuk menumbuhkannya adalah harus menghargai waktu. Kemudian memiliki komitmen yang tinggi, memiliki kejujuran, konsisten, bekerja dengan ikhlas dan syukur, bekerja dengan rasa tanggung jawab, bekerja dengan tekun. Ini adalah 7 hal yang bisa menumbuhkan etos kerja. Yang paling utama adalah menghargai waktu dan komitmen kita. Yang ketiga adalah kejujuran yang paling utama lagi, ya. Jadi kejujuran mampu mengalahkan dari semua hal yang bisa dari komitmen-komitmen yang lainnya, gitu ya. Ketika kita memiliki kejujuran, maka etos kerja kita akan lebih meningkat. Kemudian bekerjalah dengan ikhlas dan syukur. Apa yang menjadi bagiannya pasti akan menjadi bagiannya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan itu adalah tindakan kita, ikhtiar kita. Hasil outputnya kita kembalikan kepada Allah. Nah, kemudian yang paling inti lagi, harus punya tanggung jawab dan harus punya ketekunan dalam menekuni bidang yang sedang kita lakukan. Ini adalah bagaimana kita menumbuhkan etos kerja. Kemudian prinsip menumbuhkan etos kerja pertama, kerja karena rahmat Allah, ya. Kerja karena amanah Allah, kerja karena panggilan Allah, kerja karena aktualisasi, kerja karena ibadah, kerja karena seni, kerja karena kehormatan, kerja karena pelayanan. Jadi ketika kita punya prinsip untuk menumbuhkan etos kerja, pertama kerja karena rahmatnya Allah. Kenapa kita bisa bekerja? Ternyata Allah sudah memberikan kita kebaikan, kita sudah menjadikan makhluk yang paling sempurna, khuluqul azim, bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang paling sempurna di mata Allah dan di mata makhluk yang lainnya. Kemudian ketika dia diberikan pekerjaan, itu adalah sebuah amanah yang diberikan kepada kita, maka kita lakukan sebaik-baiknya. Kemudian sebagai panggilan hati, panggilan jiwa, wah ini adalah pekerjaan saya. Kemudian aktualisasi dilakukan. Kemudian sebagai ibadah, sarana ibadah untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik. Kemudian kerja adalah seni, di mana sebuah seni itu memberikan peranannya, memberikan sebuah keindahannya. Ketika kita bekerja, maka nikmati, rasakan, dan syukuri apa yang bisa kita lakukan. Kemudian kerjaan kita ini adalah kehormatan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bekerja akan dianggap pengangguran dan lain sebagainya. Ini adalah kehormatan. Ketika kita punya kerjaan, kenapa? Kerjaan yang sedang kita lakukan mungkin sedang diharapkan oleh orang lain. Kemudian kerja adalah pelayanan. Jadi ketika kita bekerja, maka yang diutamakan adalah pelayanannya. Nah, itu adalah menumbuhkan etos kerja. Nah, bagaimana sih kita menerapkan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari nih, ya? Kita kan selalu berharap ya bahwa ingin gitu ya mampu menerapkan. Nah, umat Islam diperbolehkan bersikap iri kepada orang lain terhadap 2 hal. Nah, sebagai dalam hadis Nabi SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda tidak diperbolehkan hasad atau iri atau hasud kecuali pada 2 orang. Yaitu pertama, seorang yang telah diajari Al-Quran oleh Allah. Nah, kemudian sehingga yang membacanya di pertengahan malam dan siang, sampai tetangga yang mendengarnya berkata, duh sekiranya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada sebulan, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukannya. Jadi ketika kita mendengar orang yang senantiasa dawamul Quran tiap pagi, malam, siang, dan yang lain sebagainya, itu kita boleh iri. Kenapa? Karena kita ingin mengikuti dia. Ya. Kemudian apalagi nih, yang kedua gitu ya, aku akan melakukan apa nih? Kemudian seorang diberikannya harta oleh Allah. Nah, sehingga dapat membelanjakannya pada kebenaran. Lalu orang pun berkata, saya aku diberikan karunia sebagai fulan, maka nih saya aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan. Kita boleh iri terhadap orang-orang yang benar-benar kaya, orang-orang yang benar sugih, orang-orang yang pernah banyak harta, tapi kebaikannya dilakukan untuk orang lain. Sodakohnya ikhlas, membantunya ikhlas, zakatnya ikhlas. Nah, kita berharap orang-orang seperti itu kita ingin menjadi mereka. Boleh iri, boleh. Kita ingin menjadi orang kaya yang seperti dia, bukan orang kaya yang dengki, hasud, dan yang lain sebagainya ya. Nah, itu tujuannya ada 2 tadi ya. Nah, penerapan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja seperti apa? Nah, ini contohnya ibadah hablum minallah,
yang bersifat ibadah nih yang qablu minallah, setiap waktu istirahat pertama di sekolah selalu ke masjid untuk melakukan sholat duha. Nah, 2 rakaat nih contoh. Si B melihat hal tersebut dan mulai mengikuti sholat duha 4 rakaat. Nah, ini berlomba dalam kebaikan, ngelihat temennya 2 rakaat nih, wah saya mau 4 rakaat. Nah itu boleh ya dalam hal hablum minallah. Kemudian yang ketiga, muamalah dalam hablum minallah. Si C setiap hari selalu berimpak kelasnya sebesar 5.000 misalkan ya. Si D mengetahui hal tersebut dan karena uangnya sakunya lebih besar gitu ya, dia berlomba dalam kebaikan, dia berimpak lebih daripada si C. Nah dia impakinnya 100 kan gitu, misalkan 10.000 gitu ya, lebih besar. Nah ya, belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran secara aktif, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda, mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri ini diterapkan sebagai pelajarnya. Nah ya, kita sebagai pelajar nih terapkan ya. Yang pertama, kalau dalam hablum minallah, yuk tingkatkan kalau duhanya, berjamaahnya lebih awal kan gitu ya. Kemudian dalam hablum minannas, dalam infak sedekahnya lebih tinggi daripada temannya ketika kita mampu ya. Dalam menjadi pelajar maka lakukan apa yang harus kita lakukan ya. Baik, kesimpulannya bisa saya simpulkan, pertama, Islam memerintahkan umat untuk berkompetensi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Islam juga memerintahkan umat untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat, baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasan sejak kecil dalam kehidupan keluarga ataupun berteman. Dengan demikian umat Islam dapat memahami betapa besarnya manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan daring kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi iktibar, bisa menjadi ilmu pengetahuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.